Setelah itu kulit kemudian dijemur hingga kering. Setelah kulit kering, ada 2 pemasakan yang dilakukan. Pemasakan yang pertama dilakukan dengan api yang tidak terlalu panas selama 3 jam. Pemanasan yang kedua adalah proses penggorengan menjadi kerupuk. Kulit yang sudah menjadi kerupuk kemudian dikeringkan dan selanjutnya dikemas dengan plastik. Kalau ramenya itu nanti kalau tahun baru, hari-hari lebaran itu, Idul Fitri itu yang paling ramai itu bisa mencapai 3 kali 4 kali lipat. Kami lalu mengikuti Doer memasarkan dagangannya ke warung-warung serta rumah makan dan menyuruh orang untuk menjualnya di jalanan. Kalau bikin gini kan berarti disebutnya industri rumahan ya Pak ya? Iya. Rumahan. Iya. Pernah nggak misalnya ada dari pemerintah ngasih penyuluhan? Pernah ada nggak Pak? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Yang ke rumah saya itu nggak pernah ada yang datang. Terima kasih Mas Fuad. Ada kerupuknya? Ada. Oke, terima kasih ya Mas Fuad. Sama-sama. Kerupuk kulit yang alami dan yang menggunakan bahan kimia berbahaya bisa dibedakan dari tekstur, warna, dan rasa. Simak tips mengenalinya sesaat lagi. Kecurangan Doer dan Ciprut tentu membuat Anda was-was dan bertanya, amankah kerupuk kulit yang Anda santap selama ini? Nah, Anda tidak perlu khawatir, karena ada beberapa cara mengenali kerupuk kulit yang alami dengan kerupuk kulit yang menggunakan bahan kulit bekas. Berikut tipsnya. Sepintas, memang sulit untuk membedakan mana kerupuk kulit yang terbebas dari bahan kimia berbahaya dengan yang tidak. Namun, melalui pengujian yang dilakukan di Laboratorium Fakultas Teknologi Pangan Universitas Pasundan Bandung, dari 10 sampel, 4 diantaranya positif mengandung tawas, 1 mengandung klorin, serta 1 lagi mengandung tatrazin. Namun dari ke-10 sampel tidak seluruhnya terdeteksi adanya zat pewarna ontan. Klorin adalah pemutih yang berbahaya jika terkonsumsi. Sementara tatrazin adalah pewarna makanan yang diperbolehkan, namun penggunaannya tak boleh berlebihan. Karena kalau kerupuk kulit ini memang mengandung ya tawas, klorin, kemudian mungkin H2O2 gitu ya. Jadi sangat tidak aman untuk dikonsumsi. Seperti misalnya gangguan ke fungsi hati dan ginjal itu dampaknya tidak langsung, tapi jangka lama. Jadi masing-masing mempunyai dampak yang berbeda ya. Jadi seperti tawas itu kan mengandung senyawa aluminium. Nah, jadi itu bisa berdampak pada antara lain iritasi lambung ya, kemudian nanti berdampak juga pada atau mempengaruhi fungsi hati, ginjal. Sedangkan klorin itu biasanya sangat berpengaruh terutama pada wanita hamil juga ya, bisa mempengaruhi janin. Jadi antara lain bisa menyebabkan janin cacat, kemudian keguguran atau lahir prematur. Namun, tidak semua pedagang menggunakan limbah tak layak dan bahan kimia untuk kerupuk kulitnya. Masih banyak pedagang lainnya yang berlaku jujur dalam membuat kerupuk kulit. Salah satunya adalah Kuntarsih. Ibu parubaya ini sudah belasan tahun dalam pembuatan kerupuk kulit. Dan dalam setiap pembuatan kerupuk kulit, Kuntarsih selalu menggunakan bahan baku yang baik agar mutu serta kualitas kerupuk kulitnya tetap terjaga. Itu harus jangan salah pilih, terus itu harus kulitnya yang bagus, harus dicermati. Kalau dari pabrik itu kan bekas itu bahan-bahan yang untuk itu kan bisa juga buat kerupuk kulit. Tapi kalau saya asli dari jaga langsung, bahan yang untuk kerupuk makan itu kulitnya yang muda, yang beratnya 40 kilo. Kalau yang untuk kerupuk sayur kulitnya yang tua, yang merah. Kerupuk kulit merupakan salah satu dari beragam makanan ringan yang disukai karena gurihnya. Namun sebaiknya kerupuk kulit tidak terlalu sering dikonsumsi. Yang lebih aman adalah memastikan kerupuk kulit yang kita makan berasal dari bahan baku yang baik
dan tidak diolah menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Kalau kualitas bahan bakunya itu baik, otomatis tidak diperlukan penambahan bahan-bahan kimia. Jadi proses pembuatan kerupuk kulit itu sederhana sebetulnya. Untuk mengenali kerupuk kulit yang baik dan terbebas dari unsur kimiawi, Anda bisa mengenali 3 hal. Pertama, bisa dilihat dari teksturnya. Jika teksturnya halus atau licin, tidak bergelombang, maka bisa dipastikan kerupuk kulit tersebut menggunakan bahan kimia. Kedua, dari warna. Kerupuk kulit yang menggunakan bahan kimia serta pewarna umumnya terlihat lebih terang dibandingkan dengan yang alami. Ketiga, jika dikonsumsi, kerupuk kulit yang alami akan lebih enak dan nyaman di tenggorokan. Tim reportase investigasi. Hidup sehat berarti Anda harus memilih makanan Anda dengan cermat dan hati-hati. Kami harap informasi kami tadi bisa membantu Anda untuk hidup lebih berkualitas. Saksikan terus reportase investigasi setiap Sabtu dan Minggu pukul 16:45 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Saya Ivan Kurnia, sampai jumpa.